Dan puji Tuhan, kami bersyukur semakin hari semakin banyak orang yang dibukakan, dicerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang seiman maupun yang sebentar lagi jadi seiman, insya Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah manusia, bukan manusia yang disembah sebagai Tuhan. Dan puji Tuhan, kami bersyukur semakin hari semakin banyak orang yang dibukakan, dicerahkan terhadap keselamatan, terhadap Injil yang begitu bisa membuat manusia, menuntun manusia kepada terang. Nama asli, nama lengkap sesuai KTP Yohana Rossi. Yohana Rosta. Baik, Yohana Rossi. Tempat tanggal lahir Bogor 28 Agustus 1990. Iya. Perempuan, warga negara Indonesia. Nomor KTP tersebut agama sebelumnya Kristen. Iya. Baik, alamat secara singkat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adinda boleh ikuti, tenang saja ya. Baik, pelan-pelan. Ibu boleh dekatkan supaya agak lebih baik terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa ya sama-sama. Kisah para mualaf yang masuk Islam tidak serta-merta mereka pindah agama begitu saja, tapi mereka untuk pindah agama kadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada yang 3 tahun bahkan ada yang sampai 18 tahun.
Hal ini disebabkan karena media barat memberi informasi yang negatif terhadap Islam. Alasan lainnya mereka masuk Islam, ketidakpuasan mereka terhadap pendeta yang tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Kecewa dengan jawaban pendeta, mereka mencoba melakukan penelitian terhadap Al-Quran, bahkan mereka ada yang kuliah untuk mendalami Al-Quran. Mereka yang belajar Al-Quran, tanpa mereka sadari, tanpa mereka rasakan, secara perlahan Al-Quran telah mengubah pandangan mereka terhadap Islam. Al-Quran memberi semua jawaban mereka yang selama ini mereka cari. Setelah mereka mempelajari Al-Quran dan memahami isi Al-Quran, mereka mantap dengan dorongan dalam lubuk hati mereka, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan tak jarang ketika mereka bersyahadat, mereka menangis terseduh-seduh. Begitu juga dengan kisah seorang biarawati Kristen Katolik asal Afrika Selatan, masuk Islam karena penentangan gereja terhadap hijab. Dan dia merasa kecewa dengan Kristen. Dia mengatakan seorang pendeta besar tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua pertanyaan agama yang telah membatasi pikirannya selama bertahun-tahun, dan karena itu dia akhirnya masuk Islam. Namanya Stefani, berasal dari Cape Town, Afrika Selatan. Lahir pada tahun 1984 yang lalu. Dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat. Kedua orang tuanya selalu mengajarkan untuk tetap beriman dalam Yesus Kristus dan terima Dia sebagai juru selamat. Stefani menjadi seorang biarawati ketika dia berusia 21 tahun, statusnya sebagai biarawati menuntut dia mulai mengenakan jilbab. Saat itulah dia mulai tertarik dengan jilbab dengan penampilan yang sederhana, dan menunjukkan kesopanan dalam berpakaian. Penampilan yang sederhana, dengan pakaian yang sopan, ternyata yang benar-benar menerapkan cara berpakaian seperti itu adalah seorang Muslim, bukan didapatkan dari seorang Kristen. Dia mengatakan, sebenarnya saya mencintai Muslim, karena pandangan mereka yang ketat. Kesopanan mereka dengan menggunakan jilbab, membuatnya semakin kagum terhadap Muslim. Ketika minatnya pada Islam tumbuh, dia melakukan penelitian menyeluruh, dan membaca Al-Quran versi bahasa Inggris, dan mulai berdoa dengan cara Islam. Suatu ketika, dia menemukan sebuah artikel dengan judul Keajaiban Al-Quran. Dia menemukan bahwa ada satu versi Al-Quran sepanjang sejarah Islam, dibandingkan dengan Alkitab ratusan versi. Dia kemudian mengatakan masalah ini, dan banyak lagi ajaran gereja menyebabkan ketidakpuasan padanya selama bertahun-tahun pelatihannya sebagai biarawati. Akhirnya, setelah banyak penelitian tentang Islam, dia bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan untuk semua pertanyaan agama yang telah membatasi pikirannya selama bertahun-tahun, dan karena itu dia akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mencapai kebahagiaan yang telah dia hindari selama bertahun-tahun. Mantan biarawati itu kemudian dikenal sebagai Sadikah Ismat. Ia menjadi Muslim karena cara berpakaian yang sederhana menunjukkan kesopanan dalam berpakaian. Islam menuntun hidup kita lebih baik lagi untuk menjalani hidup ini. Islam telah menenangkan jiwanya, selama ini jiwanya tidak tenang. Islam juga menjawab semua pertanyaannya yang selama ini menjadi ganjalan dalam hatinya.